Om Swastiastu. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai memahami praktek perilaku organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Mirasandika Dewi sebagai moderator dan pemakalah. Perkenalkan, nama saya Igustia Yuari Kusmanti sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arjunyanata sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Ngaraputra sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Imade Sinatria Junapradita sebagai pemakalah. Baik, adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu definisi organisasi dan praktek perilaku organisasi, yang kedua jenis-jenis konflik dan penyebab konflik dalam organisasi, yang ketiga ada fungsi organisasi, yang keempat beberapa praktik utama dalam perilaku organisasi yang sering digunakan di berbagai jenis organisasi, yang kelima contoh kasus perilaku organisasi dan solusinya. Baik, materi pertama yaitu definisi organisasi dan praktik perilaku organisasi. Organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif berkesinambungan untuk mencapai tujuan, serta serangkaian tujuan. Robbins 2003. Organisasi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari 2 atau lebih individu. Praktik perilaku organisasi adalah penerapan prinsip-prinsip perilaku organisasi dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan, hasil bisnis, dan keterlibatan karyawan. Perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi di dalam suatu lingkungan kerja. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis konflik dan penyebab dalam organisasi. Jenis-jenis konflik organisasi. Yang pertama, konflik interpersonal. Konflik dalam diri individu seperti dilema antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik antara 2 individu seringkali karena perbedaan kepribadian, gaya kerja atau tujuan. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik antara departemen atau tim, misalnya pemasaran versus produksi. Yang keempat, konflik organisasional. Konflik yang melibatkan kebijakan struktur atau budaya organisasi. Penyebab umum konflik dalam organisasi. Yang pertama, perbedaan tujuan. Departemen yang memiliki KPI yang bertentangan. Contoh, produksi ingin efisiensi, pemasaran ingin fleksibilitas. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Informasi yang tidak jelas atau salah interpretasi. Yang ketiga, persaingan sumber daya. Konflik terjadi ketika karyawan atau departemen berebut anggaran, ruang atau tenaga kerja. Yang keempat, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang otoriter atau kurang mendukung dapat memicu konflik. Yang kelima, perbedaan nilai atau budaya. Karyawan dari latar belakang atau budaya berbeda yang mungkin memiliki cara kerja atau pandangan yang berbeda. Materi yang ketiga yaitu fungsi organisasi. Yang pertama, mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah kelambatan-kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, mencegah kesimpangsiuran kerja. Yang terakhir ada menentukan pedoman-pedoman kerja. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah beberapa praktik utama dalam perilaku organisasi yang sering digunakan di berbagai jenis organisasi. Yaitu yang pertama, manajemen konflik, menerapkan strategi seperti mediasi, negosiasi, atau fasilitas untuk menyelesaikan perselisihan antara individu atau kelompok. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan, yaitu insentif berbasis kinerja, memberikan bonus promosi atau penghargaan bagi karyawan yang mencapai target. Yang ketiga, pengelolaan kepemimpinan, pelatih kepemimpinan, melatih manajer atau pemimpin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, pengambil keputusan, dan empati. Yang keempat, ada pengembangan budaya organisasi, yaitu budaya inklusif, membuat lingkungan kerja yang menghormati keberagaman dan inklusi. Yang kelima, ada komunikasi yang efektif, yaitu rapat terstruktur, mengadakan rapat rutin untuk menyelaraskan tujuan tim dan departemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
B. Selanjutnya yang keenam ada pengelolaan perubahan. Sosialisasi perubahan. Memberikan pelatihan atau komunikasi yang jelas sebelum menerapkan kebijakan baru seperti teknologi baru atau perubahan struktur organisasi. Mendukung adaptasi karyawan. Memberikan pendampingan kepada karyawan selama proses transisi. Yang ketujuh ada pengembangan karyawan. Program pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan teknis dan non-teknis untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Rencana pengembangan karir. Membantu karyawan untuk merencanakan jalur karir di dalam organisasi. Yang kedelapan ada manajemen stres kerja. Fleksibilitas kerja. Memberikan opsi kerja jarak jauh atau jam kerja fleksibel. Yang kesembilan ada tim dan kolaborasi. Membangun tim yang efektif. Mengadakan tim building untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Baik, materi selanjutnya ada contoh kasus perilaku organisasi dan solusinya. Yang pertama ada konflik antar tim. Kasus di sebuah perusahaan teknologi, tim pemasaran dan tim teknis sering berselisih karena target proyek yang tidak realistis. Tim pemasaran merasa tim teknis lambat, sementara tim teknis menganggap pemasaran tidak memahami keterbatasan teknologi. Analisis. Yang pertama ada penyebab konflik. Tujuan yang tidak selaras dan kurangnya komunikasi efektif. Yang kedua ada teori yang digunakan, teori konflik yang menekankan kolaborasi untuk mencapai solusi bersama. Selanjutnya ada solusi. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk menyelaraskan tujuan. Selanjutnya ada membentuk tim lintas fungsi untuk meningkatkan pemahaman antara kedua tim. Yang terakhir ada melibatkan moderator untuk menyelesaikan konflik yang berlarut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penurunan kinerja tim. Kasus di sebuah perusahaan manufaktur, tim produksi mengalami penurunan kinerja karena rendahnya motivasi karyawan. Analisis penyebab kurangnya penghargaan atas pencapaian dan hubungan yang buruk antara karyawan dan supervisor. Solusi mengadakan sesi feedback rutin untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga ada adaptasi perusahaan organisasi. Kasus sebuah perusahaan media beralih dari model bisnis tradisional ke platform digital. Banyak karyawan merasa tidak siap dengan perubahan ini. Analisis penyebab ketakutan terhadap teknologi baru dan kurangnya pelatihan. Solusi memberikan pelatihan intensif tentang teknologi digital. Yang keempat, stres kerja yang tinggi. Kasus di sebuah konsultan, banyak karyawan mengalami stres akibat jam kerja yang panjang dan tekanan dari manajemen. Analisis penyebab beban kerja yang tidak realistis dan kurangnya dukungan dari manajer. Solusi memberikan fleksibilitas kerja seperti opsi kerja jarak jauh atau pengurangan jam lembur. Yang kelima ada konflik kepemimpinan. Kasus di sebuah organisasi nirlaba, gaya kepemimpinan otoriter dan direktur menyebabkan banyak karyawan merasa tidak didengar. Analisis penyebab kurangnya keterampilan komunikasi direktur dan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Solusi memberikan pelatihan kepemimpinan kepada direktur untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif berkesinambungan untuk mencapai tujuan serta serangkaian tujuan. Organisasi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari 2 atau lebih individu. Berdasarkan 2 definisi di atas dapat dipahami bahwa organisasi tidak berdiri sendiri, namun terdiri dari unit-unit sosial yang memiliki aktivitas bersama yang membentuk sebuah sistem yang terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.